Memastikan tidak eksklusif dan hanya 3 partai saja, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan koalisi perubahan masih membuka peluang untuk partai lain bergabung. Bahkan bisa saja dilakukan oleh Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai capres untuk 2024 nanti untuk menggait partai politik lain untuk bergabung. Membongkar perseteruan antara PKS dan Demokrat dalam koalisi perubahan, ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Meskipun telah sama-sama sepakat mendukung Anies, bukan berarti 3 partai di koalisi perubahan, PKS, Nasdem, dan Demokrat kompak. Malah dengan adanya piagam koalisi perubahan menunjukkan bahwa tidak ada rasa saling percaya di antara 3 partai tersebut. Sehingga supaya tidak ada yang kabur atau berkhianat, diikatlah dalam sebuah piagam. Coba kalau di antara ketiganya saling percaya bahwa mereka akan mengusung Anies pada Pilpres 2024, tidak perlu yang namanya piagam segala. Dan piagam itu dibuat tujuannya juga sedikit jahat sebenarnya, yakni untuk memasukkan Partai Demokrat ke dalam perangkap. Sebagaimana dulu AHY pernah mengatakan, Anies tidak akan jadi presiden kalau tidak didukung oleh Partai Demokrat. Karena kalau 2 parpol saja, PKS dan Nasdem tanpa Partai Demokrat, koalisi nggak jalan. Pak Anies pun nggak akan jalan. Satu tidak bersama dalam koalisi ini ya gak jalan, ujarnya dengan nada penuh ancaman. Nah, dengan adanya piagam itu, yang salah satu kesepakatannya, di poin kedua PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat mengusung Anies sebagai bakal capres 2024. Demokrat sulit keluar ketika cawapres Anies bukan AHY. Akhirnya nasib Partai Demokrat seperti di Pilpres 2019 lalu, mengajukan ketumnya sebagai cawapres Prabowo ditolak. Tapi karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mendukung pendiri Gerindra itu yang berdua dengan Sandiaga Uno. Sehingga kedepannya ada kemungkinan wakil Anies bukan AHY, Demokrat tetap mendukung Anies tapi dengan setengah hati. Nah, dinamika lain yang menarik untuk diperhatikan di koalisi perubahan ini adalah adanya perseteruan antara PKS dan Partai Demokrat. Memang keduanya punya sejarah panjang saling tikam. Tentu masih segar diingatan kita saja di Presiden dulu SBY terpaksa menaikkan harga BBM. PKS seperti tanpa bersalah memanfaatkan kebijakan tersebut untuk cari muka. Jadi Presiden PKS kala itu, Anies Mata, secara terang-terangan mengatakan partainya menolak kenaikan harga BBM. Padahal yang namanya koalisi ya harus bersama dalam suka maupun duka. Ketika pemerintah terpaksa mengambil kebijakan yang tidak populer lantaran adanya gejolak ekonomi dunia, semestinya harus didukung oleh anggota koalisi. Dari sini sudah kelihatan kalau PKS mau yang enaknya saja. Kursi menteri mau, tapi mendukung kebijakan SBY yang tidak populer tidak mau. Hal inilah yang kemudian membuat Wasekjen DPP Partai Demokrat, Ramadan Pohan, marah betul waktu itu. Sampai-sampai ia mengatakan PKS main tusuk gak jelas, oportunis serta mengkhianati pemerintah. Sekarang PKS dan Demokrat berseteru lagi, tapi lebih soft, sehingga selintas tidak terlihat. Lantas apa yang mereka seterukan? Berebut kursi cawapres Anies. Demokrat ngotot yang jadi cawapres adalah AHY, sedangkan PKS punya cawapres sendiri. Pertama, partai dakwah itu mengusulkan nama Aher untuk jadi cawapres Anies. Namun melihat elektabilitasnya yang kurang serta modalnya yang sedikit, PKS menarik nama mantan gubernur Jabar tersebut. Kedua, PKS juga pernah mengusulkan nama Hovifah sebagai teman duet Anies. Alasannya karena mantan Mensos itu memiliki 3 kekuatan, yakni Jawa Timur, yang jumlah pemilihnya di atas 30 juta. Berlatar belakang NU merupakan ormas keagamaan terbesar di Indonesia dengan anggota berjumlah 95 juta, serta merupakan perempuan yang jumlah pemilih berjenis kelamin perempuan mencapai 104,4 juta jiwa. Dan ketiga, PKS turut menyodorkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies. Alasan utamanya tentu tidak lain tidak bukan karena duit Sandi yang tidak berseri. Bayangkan saja harta kekayaannya pada 2023 ini mencapai 10,99 triliun rupiah. Duit Sandi inilah yang hendak dimanfaatkan oleh PKS untuk mendanai kampanyenya lewat jalan mengusungnya sebagai cawapres Anies. Tentu masih segar diingatan kita kala itu, PKS mendapat duit 500 miliar rupiah dari Sandi karena telah mengusungnya sebagai cawapres. Nah, kalau di pemilu 2024 ini dapat 500 miliar rupiah lagi, lumayan untuk menghidupi kader dan untuk beli alat peraga kampanye. Namun ternyata usulan PKS Sandiaga Uno jadi cawapres Anies ini tidak berjalan mulus Ferguso. Beberapa kali Andi Arief mengatakan partainya menolak mengusung Sandi jadi cawapres dengan alasan karena Sandi bukanlah sosok perubahan. Walaupun menjadi wapres merupakan hak setiap orang, tapi komitmen perubahan dari 3 partai, PKS, Demokrat, dan Nasdem itu sudah terikat pada semacam perjanjian yang ditandatangani oleh 3 ketum partai.
Mengikuti kontestasi Capres dan Capres ini kan memperbaiki keadaan, bukan seperti Indonesian Idol yang penting muncul setiap ada ini muncul. Dan Demokrat pun catatan dan pasti akan menolak kalau Pak Sandi Uno jadi cawapres Anies. Demikian ujar Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat itu. Padahal alasan aslinya sebenarnya bukan karena Sandi tidak termasuk tokoh perubahan, melainkan karena Demokrat menginginkan yang jadi cawapres Anies adalah AHY. Dan AHY juga bukan sosok tokoh perubahan, karena tidak ada yang dia ubah selama ini di Partai Demokrat. Terbukti kader partai yang dipimpinnya tersebut tetap saja doyan korupsi. Di samping itu, ide perubahannya untuk Indonesia juga gak pernah kita dengarkan dari mulut AHY. Palingan yang dia lakukan mengkritik kebijakan pemerintah tanpa memberi solusi yang baru. Tapi apapun itu, ketidakkompakan antara PKS dan Demokrat biarlah mereka sendiri yang merasakan akibatnya. Hal yang bisa kita simpulkan dari sini adalah betapa tidak punya perasaannya PKS terhadap Partai Demokrat. Jelas-jelas Partai Demokrat sangat menginginkan kursi cawapres Anies untuk tuannya AHY, tapi PKS malah mengusulkan nama lain di luar koalisi perubahan. Kan gak ada akhlak itu namanya, sungguh terlalu. Bagaimana menurut Anda? Semuanya nanti utamanya yang menjadi tujuan mudik Jawa Tengah, Pak Gub, Jawa Timur, Bu Gubernur, Jawa Barat, Gubernur semuanya memang harus bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 120 Telunjuk tangan dan hati Jokowi masih tetap Ganjar, ditulis oleh Kiki Dalio di siwar.com. Saya bangga hidup dan tinggal di Jawa Tengah. Kekayaan alam di provinsi ini begitu melimpah ruah, tidak kalah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dari ujung timur hingga barat Provinsi Jawa Tengah terdapat berbagai tempat dingin dan sejuk layaknya puncak. Kedua wilayah ini terkenal karena sama-sama menyuguhkan kesejukan yang hakiki. Sebelah timur ada kota Tawangmangu yang terkenal akan keindahan bukit-bukit hijau yang terbentang luas di berbagai tempat. Kemudian di ujung kulon atau barat terdapat wilayah yang tidak kalah sejuknya dengan Tawangmangu. Wilayah kulon atau barat ini dikenal dengan kota Boyolali, sebuah frasa dari kata boya atau ojo atau jangan dan lali atau lupa. Sehingga bisa dikatakan jika filosofis dari kota Boyolali adalah jangan lupa. Bagi kami makna tersirat ini sebagai bentuk pengingat untuk para pemimpin negeri agar tidak melupakan tugas serta tanggung jawab dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan rakyat kepada mereka. Tepat pada pagi hari ini, kesejukan kota Boyolali semakin pecah kalau Presiden Indonesia hadir dalam sela-sela kesibukan warganya. Sidak Jokowi kali ini jatuh pada pasar tradisional yang terletak di Boyolali. Selama melangsungkan kunjungan, Jokowi tidak sendirian. Namun, sang empu negeri turut didampingi oleh sahabat solidnya